pekerjaan. Silakan menonton. Mari kita bertanya pada anak-anak mengenai pekerjaan. Sebutkan namamu dan kelasnya. Nama saya Tila dari kelas 5. Nama saya Sabila, kelas 5. Nama saya Lintang kelas 6. Nama saya Amelia kelas 6. Nama saya Rosa kelas 5. Nama saya Anissa, kelas 6. Nama saya Alika kelas 6. Apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah sebuah profesi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan adalah suatu hal yang kita kerjakan. Pekerjaan adalah aktivitas untuk memenuhi kehidupan. Pekerjaan adalah suatu profesi. Pekerjaan adalah suatu aktivitas untuk menafkahi keluarga. Coba sebutkan jenis pekerjaan. Pedagang dan dokter. Pramugari dan poluan. Ada yang menghasilkan barang dan jasa. Sebutkan cita-citamu dan alasannya. Animator dan komikus. Alasannya karena hobi saya. Cita-cita saya adalah dokter untuk mengobati orang-orang yang sakit. Cita-citaku adalah poluan agar bisa melindungi negara. Cita saya ingin menjadi guru karena ingin mendidik anak supaya dokter. Cita saya menjadi dokter agar bisa menyembuhkan orang yang sakit. Cita-cita saya adalah sejarawan agar bisa mengetahui sejarah. Citamu termasuk jenis Barang dan jasa. Menghasilkan jasa. Menghasilkan jasa. Menghasilkan jasa. Menghasilkan jasa dan barang. Menghasilkan jasa. bagaimana caranya untuk meraih cita-cita. Belajar dan bekerja keras, tidak memalas-malaskan. Insya Allah. Belajar dan terus berdoa. Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, mari kita bertanya pada Bunda Hikmat mengenai pekerjaannya. Oke Mi, namanya siapa dan pekerjaannya apa? Saya Arsanti Marta Dewi, umur saya 29 tahun. Pekerjaan saya sebagai karyawan BUMN di PT Pindad Persero. Oh iya, terus kerjanya kayak gimana sih Mi di sana? Saya itu sebagai analis, jabatan saya itu Inspektur Mutu Produk Alat Berat di PT Pindad Persero. Spesifik tugas saya itu tentang analisa evaluasi mutu produk yang di departemen saya. Jadi tugasnya itu menganalisa jika ada kekurangan dari suatu produk dan kemudian mengevaluasinya agar menjadi lebih baik lagi. Oh iya, kalau berarti termasuk apa jenis pekerjaan? Misalnya salah satu contohnya itu yang paling rutin saya kerjakan itu adalah laporan reject rate. Itu pekerjaan yang paling rutin saya kerjakan. Setiap hari Senin saya membuat laporan itu, kemudian saya kirim ke atasan saya untuk di forward ke vice president di divisi saya. Oh iya, Masya Allah. Berarti menghasilkan jasa ya? Menghasilkan pekerjaannya? jasa, iya. Oke. Terus alasan masuknya? Alasan masuknya karena kebetulan memang sesuai jurusan saya, yaitu teknik mesin. Kemudian waktu itu PT Pindad membuka lowongan untuk teknik mesin, gendernya perempuan saat itu. Dan kemudian memang saya suka dengan perhitungan, cocok dengan teknik, jadi masuk ke Pindad. Oh iya, Masya Allah. Terus kalau ininya paling berkesan di pekerjaan tuh apa? Kalau dari pengalaman yang paling berkesan itu semuanya berkesan, cuman yang dari seluruh pekerjaan yang saya lakukan itu yang paling saya membuat saya senang itu kalau berkoordinasi dengan orang lain. Jadi bisa kenal dengan orang lain, bersosialisasi, menambah ilmu. Ketika kita berkoordinasi sama orang-orang dari departemen atau divisi lain, itu kita bisa sharing ilmu, bisa nambah pengetahuan, kayak gitu sih paling. Oh iya, Masya Allah. Berarti cukup seru juga ya? Terus ya alhamdulillah, karena emang saya kebetulan kan di produk alat berat itu kayak ekskavator. Jadi saya kebetulan jurusan teknik mesin, jadi tahu sedikit banyak tahu lah tentang alat-alat berat gitu. Jadi tidak terlalu sulit lah ngikutinnya. Oh iya. Kalau pekerjaannya tuh bisa di rumah nggak dikerjainnya? Bisa saja, karena kan basicnya dari laporan ya. Nanti kalaupun misalnya kita harus ke lapangan, kita bisa minta tolong staf yang ada di kantor untuk check-in langsung ke lapangan. Misalnya kayak kemarin saya WFH, kebetulan kalau laporan tuh biasanya memang para expert, saya sebutnya expert yang di masing-masing mutu produksi itu mengirim laporan ke saya, kemudian saya cek, analisa evaluasi tadi, kemudian baru dikirimkan ke atasan dan ke vice president. Oh, berarti fleksibel ya kadang? Fleksibel ya. sih, ya. Okay. Bisa. Sekarang yang terakhir nih,
nasihat atau apa suatu kata-kata buat para pemuda nih yang untuk menjemput pekerjaan. Oh iya, kalau untuk para pemuda tetap semangat, tetap minta doa sama orang tua, jangan melawan, karena nasihat orang tua itu yang terbaik lah pokoknya. Semangat lah pokoknya, semangat terus, jangan menyerah untuk mencapai kerjaan apa yang dipengenin. Itu aja ya. Siap nih, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Dari vlog ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pekerjaan yang diambil atau dicita-citakan itu beragam sesuai tujuan yang dicita-citakan. Semua pekerjaan yang diambil itu baik selama masih memberikan kebermanfaatan, baik berbukti jasa ataupun barang. Sekian tadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.